selamat siang dan salam sejahtera sahabat dimanapun berada. Sahabat, ini tanaman jambu madu deli merah. Manis sekali. Sahabat yang sudah pernah mencoba pasti tahu rasanya ya. Ini seratnya tebel ya, dan dia renyah, garing, nggak terlalu berair, tapi rasanya manis sekali ya. Mirip-mirip jambu citra gitulah ya. Nah sahabat, untuk bisa memperbanyak tanaman jambu madu ini ada beberapa cara sebenarnya ya. Yaitu dengan setek, dengan biji, ataupun bisa juga dengan mencangkok. Nah, kita sudah memperagakan kemarin bagaimana cara dengan setek, itu cara yang mudah sebenarnya. Tetapi kalau misalnya sahabat ingin belajar cara mencangkok, kita akan belajar cara mencangkok ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar sampai selesai. Jadi sahabat harus menonton agar tahu tips-tipsnya mencangkok tanaman apa saja. Mangga misalnya, tanaman rambutan, tanaman buah apa, ataupun tanaman bunga-bungaan kita cangkok agar kita bisa mendapatkan tanaman baru yang sama persis nanti sifatnya dengan indukannya. Nah seperti ini kan misalnya, ini tanamannya termasuk unggul ya, ini nggak pernah berhenti berbuah seperti ini. Nah ini ada yang sudah mulai matang, ini matang, dan ini sudah mulai pentil-pentil lagi. Jadi kita akan memperbanyak dengan cara cangkok ya. Sahabat, tonton videonya sampai selesai, semoga bermanfaat agar kita semua bisa nanti di rumah. Assalamualaikum. Kita akan langsung praktek bagaimana cara mencangkok ya. Saya praktekkan di pohon jambu kristal, ini memang khusus untuk indukan sahabat ya. Jadi memang kita mencangkok di sini. Tapi sebenarnya prinsip mencangkok ini bisa kita lakukan pada hampir semua jenis tanaman buah yang ingin kita cangkok ya sahabat ya. Nah, tips pertama agar jangan sampai gagal, pemilihan batang yang akan kita cangkok. Pilihlah batang yang sudah agak tua sahabat. Kalau kita mencangkok di batang muda seperti ini biasanya gagal. Jadi jelas poin yang pertama adalah pemilihan batang, kita pilih batang yang sudah agak tua, yang kecoklatan seperti ini, jangan yang muda. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah menentukan batang yang ini yang akan kita cangkok, sahabat ya, ini kita bersihkan sedikit ya, biar lebih gampang nanti kita bekerjanya. Dan tips yang kedua, bagian ujung ini harus kita potong sahabat, agar nutrisinya berhenti nanti ya. Nah, ini yang pertama, yang kedua, yaitu memotong bagian ujung sebenarnya. Nah, teknik mencangkoknya sendiri sahabat, gampang. Yuk kita lihat seperti ini. Kita buat, mungkin lebih dekat biar lebih gampang ya. Kita buat irisan melingkar ya, irisan melingkar, kemudian di atasnya sekitar 2 atau 3 cm irisan melingkar juga ya. Dan ini kita kupas ya sahabat ya, kita kupas. Nah seperti ini. Oke, tipsnya yang ketiga agar cangkokan ini nanti berhasil, kambiumnya ini benar-benar kita kerok sahabat, seperti ini ya. Kalau ini nggak kita kerok, nanti dia bisa menyatu lagi, jadi cangkokannya gagal, nggak tumbuh akar. Nanti batangnya ini jadi menyatu lagi, timbul kulit yang baru. Jadi ini harus benar-benar kita kerok ya. Nah sahabat, kalau sudah dikerok kering seperti ini, tips yang keempat adalah membiarkannya sekitar 2 atau 3 hari. Sahabat, kalau kita langsung cangkok batang yang baru saja kita kerik ini, walaupun tadi kambiumnya sudah kita keringkan, kemungkinan untuk bersatu dan gagal nanti cangkokannya masih ada. Karena itu untuk memaksimalkan kemungkinan keberhasilan, kita tunggu ini sekitar 2 atau 3 hari. Nah contohnya seperti ini. Ini adalah batang yang sudah saya kerik sekitar 2 hari yang lalu sahabat ya, dan sudah siap untuk dilakukan pencangkokan. Proses pencangkokannya dimulai dengan kita menyiapkan media tanam. Media tanamnya itu banyak versi sebenarnya sahabat, tapi kalau saya boleh saran agar kemungkinannya berhasil lebih tinggi adalah kita menggunakan tanah gembur yang dicampur sedikit saja pupuk kandang yang sudah kering, tapi yang sudah fermentasi sahabat ya. Jangan pupuk kandang yang masih basah, nanti timbul jamur dan mati. Nah media tanamnya itu saja. Kalau misalnya sahabat mau pakai media tanam yang lain, silahkan kalau punya pengalaman yang lain. Tapi kalau kita yang sering berhasil itu tanah gembur dengan sedikit media pupuk kandang yang sudah difermentasi, kita campur sedikit dan kita kasih air sedikit sahabat, agar dia sedikit lembab ya. Karena pada prosesnya nanti kita akan membungkus dengan dengan plastik yang nggak ada lubangnya. Jadi ini memang air ini perlu sedikit untuk pertumbuhan akar-akar di dalamnya. Kita langsung mulai saja biar sahabat langsung bisa lihat caranya ya. Langsung saja dikepal seperti ini. Jangan terlalu besar ya, dan jangan terlalu kecil. Nah setelah ini kita ambil plastik tadi, kita lakukan pembungkusan seperti biasa saja sahabat.
Daun-daun ini juga boleh kita kurangi sahabat ya. Tetapi jangan terlalu gundul sebenarnya ya. Nggak apa-apa. Dikurangi untuk dia mengurangi penguapan. Lalu kita ikat bagian atasnya. Usahakan jangan ada celah untuk masuk air ya sahabat ya. Kalau masuk air nanti bisa gagal cangkokannya. Nah, cukup seperti ini saja. Lalu kita tunggu sekitar sebulan lebih sahabat ya. Tergantung nanti bagaimana pertumbuhan akarnya. Nah, sekarang kita tunggu sekitar 1 bulan lebih ya. Sahabat, setelah sekitar 1 bulan atau bisa juga lebih, maka biasanya akar-akar nanti akan sudah mengisi hampir semua media tanam. Nah, itu kalau misalnya akarnya sudah coklat sahabat, itu adalah waktu yang tepat untuk kita potong dan kita pindah tanamkan ke polybag. Sahabat kan sering banyak menanya tuh, misalnya waktu turun cangkok kenapa tanamannya dipindah kok mati. Salah satu yang sering menyebabkan kenapa tanaman yang kita turun cangkok mati itu adalah kalau akar yang tumbuh ini masih putih seperti ini. Contoh nih, ini sahabat bisa lihat di zoom aja. Nah, kalau cangkokan seperti ini, sahabat sebaiknya jangan dipotong dulu. Ya, tunggu dia benar-benar coklat seperti ini contohnya. Nah, ini sahabat ya. Nah, kalau sudah coklat akar-akarnya seperti ini, nampak di dalam, ini adalah waktu yang tepat untuk kita potong dan kita pindah tanamkan. Caranya gampang seperti ini saja. Harusnya kita pakai gunting ya, tapi karena tadi saya ke belakang ini nggak pakai gunting, ini saya pakai cutter ya. Cara motongnya sih biasa aja seperti ini. Nah, seperti ini kita akan praktek bagaimana cara pindah tanam cangkok yang baru saja kita potong dari indukan agar dia jangan sampai gagal ya. Harus menonton sampai selesai agar bisa mencangkok sendiri dan memindahkan turun cangkoknya nanti supaya berhasil di rumah masing-masing. Ayo kita lihat. Sahabat, ada beberapa poin yang mungkin penting untuk kita ketahui agar tanaman yang baru turun cangkok ini nanti kita tanam jangan sampai mati. Ya, poin pertama sebenarnya ya, ketika kita menyiapkan media tanam, mau menanam maksud saya, media tanam ini harus sudah kita siapkan minimal seminggu atau 2 minggu ya. Kita fermentasi seperti ini di polybag. Ini fungsinya agar membuat media tanamnya menjadi lebih padat, tetapi subur dan bebas dari hama-hama penyakit yang bisa mengganggu tanaman yang baru kita tanam. Ini poin yang pertama. Media tanam harus sudah kita siapkan. Jangan ketika kita menanam media tanamnya masih baru, ya. Kemudian yang kedua, ketika kita menanam, nih sebentar ya. Kalau membuka seperti ini biasa saja sahabat ya, nggak ada teknik khusus. Kita buka seperti biasa. Buka ikatan atas dan bawahnya. Nah, seperti ini. Nah, tips yang kedua, agar akar tanaman yang akan kita tanam ini nggak rusak, sebaiknya kita memakai alat khusus ya, bisa apa saja. Kayu seperti ini yang kita buat untuk melubangi ya. Kalau ini langsung kita tanamkan, kita khawatirnya ini nanti bisa terganggu, goyang dan bisa rusak. Nah, ini kita tanam seperti ini, kita letakkan, kemudian kita sedikit padatkan ya agar dia stabil. Nah, ini adalah tips yang kedua ya, memakai pelubang ya, alat apa saja terserah, kurang lebih besarnya sama dengan bonggolan tanah tempat kita mencangkok tadi. Kemudian ini kita sedikit padatkan agar dia stabil. Yang ketiga dan yang keempat, jangan lupa menyiram ya sahabat ya. Tips yang kelima, agar jangan sampai tanaman yang baru turun cangkok ini mati. Ini yang paling penting, jangan sampai salah lah ya. Adalah setelah gini, setelah kita tanam dan disiram tadi, harus kita letakkan di tempat yang teduh sahabat. Benar-benar teduh, jangan terkena sinar matahari, apalagi yang terik nanti bisa mati. Nah, seperti ini kita letakkan. Nanti sahabat, setelah 1 minggu atau 10 hari biasanya, kita akan mendapatkan tanaman yang baru turun cangkok tadi mulai beradaptasi dengan tandanya ada tunas-tunas yang baru muncul. Nah, biasanya kalau sudah seperti ini mulai kita paparkan ke sinar matahari, walaupun nggak harus yang 24 jam full ya, tetapi ini harus penting juga kita letakkan agak di luar, terkena sinar matahari, misalnya beberapa jam,
agar membuat pertumbuhan nanti cabang-cabang barunya ini menjadi lebih cepat ya sahabat ya. Dan dalam waktu 1 bulan nanti kita akan bisa mendapatkan tanaman seperti ini. Nah kalau sudah seperti ini sahabat, ini sudah bisa kita pindahkan ke pot yang lebih besar kalau kita ingin menanam secara tabulam pot, ataupun kita pindahkan ke lahan kalau kita ingin menanam di lahan. Sahabat, itu saja beberapa tips yang mungkin terlihat sepele, tetapi saya pikir ini penting sekali agar jangan sampai kita yang mencangkok di rumah itu cangkokannya gagal, mati. Atau yang kedua, udah hidup, dipindahkan, ternyata mati. Ya, jadi tips-tips di atas yang sudah kita jelaskan semoga saja bermanfaat. Dan kalau sahabat menganggap memang ada manfaat dari video kali ini, silahkan share video ini sebanyak-banyaknya agar manfaat tersebut bisa sampai ke lebih banyak orang. Dan saya mohon maaf kalau misalnya ada ketidakmaksimalan dalam saya menyampaikan materi pada video kali ini karena saya sedang berpuasa ya. Mohon maaf, sebenarnya bukan alasan, tetapi memang saya agak kurang konsentrasi tadi karena puasa. Jadi saya pikir itu saja. Terima kasih karena sudah menyaksikan sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.